Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyadil ilmi. Ing dalem nerangno sejatine ilmu. Ing dalem nerangno sejatine ilmu. Wal fiqhi lan fikih wa fadlihi lan keutamaane fikih. Pembahasan kali ini menerangkan apa ilmu itu bagaimana. Samian bolak-balik membahas tentang ilmu. Ilmu itu bagaimana? Atau dibahas apa kegunaannya ilmu itu apa? Kalau sampean mencari ilmu, apa kegunaannya? Kemudian apa fikih? Fikih itu apa? Kadang kita tidak tahu, kita belajar ilmu fikih tidak tahu apa kegunaan kita mempelajari ilmu fikih. Wa fadlihi lan utamani belajar fikih. Ilmu itu semua baik. Ilmu itu semua baik, tapi tidak spesial, tidak sebaik kita mempelajari ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi golek ilmu iku fardhatun fardhu ala kulli muslimin ing atase saben-saben Islam lanang wa muslimatin lan wadon. Mencari ilmu mulai kita dilahirkan hukumnya fardu, karena hidup itu belajar. Hidup itu belajar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mulai kita bernafas, kita keluar dari rahim seorang ibu, kita belajar. Mulai sampai dilahirkan, belajar duduk, belajar tengkurap, dan terus belajar bicara. Kemudian belajar bagaimana caranya makan. Kemudian belajar makan apa yang halal. Kita kan makan itu ono makan halal, ono makan haram. Nah, kita tahu ini haram, ini halal, maka kita belajar yang namanya ilmu fikih. Karena dalam fikih itu, dalam fikih diajarkan tentang keharaman, tentang kehalalan. Nah, jadi belajar ilmu yang paling utama adalah belajar fikih, karena dari fikih kita tahu aturan-aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencari ilmu itu fardu. Artinya semua yang bernyawa, laki-laki atau perempuan, diwajibkan untuk mencari ilmu. Tapi dalam masalah agama tidak semua ilmu. Meskipun thalabul ilmi niku cara alim niku al-ma'rifat. Lah cara pembahasan nahwu al-nya ma'rifat itu memberikan arti kekhususan.
Berarti kalau yang diwajibkan untuk dipelajari adalah ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawiyah. Ono ilmu duniawi, ono ilmu ukhrawi. Yang kita tanamkan, yang kita wajibkan adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawiyah. Kenapa? Karena masa depan yang hakiki, masa depan yang jelas adalah masa depan ukhrawi. Kita pun mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawiyah. Iklam ngertiya sapa sira bi annahu kelawan sedune kelakuan iku la yuftaradu ora difardhokno apa thalabul ilmi, la yuftaradu ora difardhokno ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong lanang wa muslimatin apa thalabu kulli ilmin nuprih saben-saben ilmu. Tidak semua ilmu fardu untuk dipelajari. Temriki dipun dawaken bal yuftaradu balik dan fardokno alaihi ing atase kullu muslimin wa muslimat apa talabu ilmil hali nubrih ilmul hal. Kama koyok dawuh yukalu kang didawuhna apa emah afdhalul ilmi utawi luwe utamani ilmu iku ilmul khali wa afdhalul amali utawi luwe utamani amal iku khifdul hali jaga tingkah. Dipun dawaken teng mriki tidak semuanya ilmu wajib dipelajari. Tidak semua ilmu wajib dipelajari. Makanya lak ngaji niku dirungokno. Nggih, ora terus mripate dipejamkan, ora terus mripate merem sirahe dele keramik. Kudune ya krungu bahwasanya tidak semua ilmu yang wajib dipelajari, tapi yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Saya ulangi lagi, yang wajib dipelajari dan diutamakan untuk dipelajari adalah ilmu hal. Wah, kemudian Anda bertanya, apa itu yang dimaksud dengan ilmu hal? Ya. Nopo sing dimaksud dengan ilmu hal? Ya. Jadi kita membahas ilmu hal itu apa? Ilmu hal ialah ilmu usuluddin, ilmu fikih. Nah, niku, jadi ilmu hal niku ilmu usuluddin, pokok-pokok agama. Ini pokok-pokok agama dinamakan usuluddin. Kemudian ilmu fikih. Lah, apa yang dimaksud dengan hal? Pembahasan dalam kitab Ta'limu Ta'lim Tamriki, yang dimaksud dengan hal ialah suatu perkara yang aridi, suatu perkara yang baru bagi manusia, tentang bagaimana arti kekufuran, tentang bagaimana keimanan, tentang bagaimana sholat, tentang zakat, puasa dan lain sebagainya. Dari beberapa hal, tingkah yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini kan, ilmu hal usuluddin wa ulmul fikih. Wong Islam niku diwajibno pertama kali dengan keimanan, dengan keislaman, sampean mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Yang dimaksud dengan ilmu hal ialah sampean harus tahu bagaimana mengucapkan syahadat. Karena kalau sama kan Islam mulai bayi kan, Islam mulai nopo dari rahim orang tua. Nah kalau yang saya sampaikan ini kok misalnya sama non muslim ketika mengakui Islam, maka pertama yang wajib dipelajari adalah melafadzkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah berarti Anda mengakui, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Anda harus meyakini Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Muhammad, Allahu ahad. Kalau sampean itu iman berarti Allahu ahad. Allah satu. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang mengimbangi kepada Allah. Allahus samad. Allah tujuan kita. Allah tujuan kita. Artinya kalau kita berkata Allah tujuan kita, kita punya pemikiran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah. Berarti Allahus samad. Kalau kita beribadah hanya Allah tujuan kita. Allah tujuan kita. Karena itu berarti sampean harus belajar tentang keimanan. Lebih dikenal kalau membahas tentang keimanan dinamakan ilmu tauhid. Perlu belajar tauhid dulu. Dan serius untuk belajar tauhid. Maka saya ulangi lagi, afdhalul ilmi ilmul hal. Berarti yang pertama tentang keimanan. Kita belajar tentang keimanan. Berarti dengan bersyahadat, sampeyan bersyahadat berarti tentang keimanan. Ini berlanjut Kang. Kalau wis bahas syahadat, sampeyan yo diwajibno salat. Salat fi auqatiha. Salat di waktu-waktunya salat. Tidak boleh mengakhirkan salat tanpa ada tujuan. Karena kita boleh mentakdim salat, bisa mengakhirkan salat ketika Anda dalam bepergian. Dan sholat pun harus kondisi suci. Suci menggunakan air. Boleh menggunakan debu ketika tidak ada air. Dan itu ada aturannya. Maka itu dinamakan toharoh. Toharoh sesuci. Apa saja ya banyak itu. Karena kalau sampai diwajibkan sholat, maka diwajibkan berwudu. Berwudu itu namanya sesuci. Sesuci harus menggunakan air. Boleh tidak menggunakan air ketika Anda tidak menemukan air. Namanya tayamum. Itu berarti ilmul hal. Anda diwajibkan sholat, maka Anda berkewajiban belajar tentang ilmunya sholat. Tidak hanya ilmunya sholat, tapi juga ilmunya toharo. Lak sampean sholat, ada rukun-rukun sholat, termasuk diantaranya membaca suratul Fatihah. Nah berarti sampean belajar Fatihah, hukumnya juga fardu. Maka kalau Fatihah benar, harus belajar ilmu tajwid. Jadi lak sampean diwajibno sholat, diwajibno belajar toharoh. Sampean diwajibno sholat, sampean diwajibno belajar ilmu nopo? Ilmu
tajwid. Karena dalam sholat ono kewajiban maca suratul Fatihah. Lah sholat iku bener, tak Fatihahmu bener. Fatihahmu bener ketika panjenengan dalam membaca suratul Fatihah disertai dengan bacaan yang benar. Bacaan yang benar itu dinamakan ilmu tajwid. Pun salat. Yang ketiga, sampean diwajibkan berpuasa. Puasa juga ada ketentuannya. Ono poso sunnah, ono poso wajib. Lak sampean poso sunnah tidak wajib menetapkan niat pada waktu malam hari. Tapi kalau sampean puasanya wajib, maka wajib niatnya dilakukan pada malam hari. Ada pendapat cukup diniati di awal puasa Ramadan. Nah, diperinci mana Kang? Ono tata cara puasa. Lu pripun perempuan kalau haid maka tidak wajib berpuasa. Nah sekarang bagaimana kalau perempuan tersebut tidak haid tapi istihadhah? Bagaimana hukumnya perempuan istihadhah? Istihadhah soal puasa, sah enggak puasanya? Ada pendapat tetap sah puasanya, ada pendapat tidak sah puasanya. Terus dowo niki Kang. Itulah yang dinamakan ilmu fikih. Nah, kan dowo ceritane. Usuluddin, pokok-pokok agama. Kemudian berkembang dengan problema-problema agama, dan problema-problema agama itu bisa kita pahami dari ilmu fikih. Dilanjut mana? Sampean wajib zakat. Zakat itu ana aturane. Wajib zakat ketika kita punya harta 1 nisab. Nah 1 nisab itu berapa? Nah tahunya Anda 1 nisab itu zakatnya emas berapa, zakatnya kambing berapa, zakatnya hasil panen berapa. Itu juga melalui ilmu fikih. Makanya afdhalul ilmi ilmul fikih. Karena fikih itu menyelamatkan kita semua dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lah fikih niku yo ono tingkatane kan. Pas sampean tas mondok belajar kitab namanya fikih mabadi fikiyah. Mari mabadi rodok munggah maneh sampean belajar Fathul Qarib atau belajar Takrib. Munggah maneh sampean belajar Fathul Mu'in. Belajar Fathul Wahhab. Ngoten. Mondok sik entuk mabadi boyong. Entuk apa? Entuk cap godik niku. Mondok niku tenanan sampai paham kitab-kitab yang ada dalam aturan-aturan syariat dari mulai kecil. Lah kita mazhabnya Syafi'iyah. Ya berarti yang diutamakan kita mempelajari kitab yang bermadzhab Syafi'iyah. Kadang gak paham sama ini wong apa, wong Islam apa ya mbuh. Kadang ono santri niku lak sekolah formal ono paket. Lak sekolah formal apa gak sekolah nderek paket. Nderek wusta ulia paket. Ono santri gak tahu dinia takoni apa gak sekolah dinia? Paket. Rumasane malaikat dipaket piye? Sampeyan mati ini dipaket pisan. Loh kok kowe dipaket nang neraka? Nggih wong ora ngerti fikih. Pondok sekolah turu, agak turu melungker. Karena semuanya itu kalau menjadikan kita sukses, kita harus serius. Jiddu, pateng. Pateng itu ya serius. Niku tentang zakat. Haji yang ngoten. Haji niku macam-macam, Kang. Ono haji ifrad, ono haji tamattu, ono haji kiron. Kowe ndak kira paham sih kan. Lah sing durung ngaji Fathul Qarib yo gak kira paham, arek mabadi yo lolo bedes kitulung. Apa itu haji tamattu? Oh, tamattu itu paling sing haji tangi mangan turu. Oh, ada aturannya. Kalau haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Kalau haji kiron, umroh dan haji dibarengno. Jadi aturannya ada. Itulah yang saya maksud ilmul hal.
Kalau Anda seorang yang diwajibkan zakat, maka harus mempelajari tentang zakat. Kalau Anda diwajibkan sebagai seorang yang mau beribadah sholat, maka wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Kalau Anda mau melaksanakan ibadah puasa, maka wajib Anda mempelajari ilmu-ilmu tentang puasa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mulai sampean dilahirkan di gendongan seorang ibu sampai sampean dimasukkan ke liang lahat, tetap diwajibkan ilmu, 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 dan selalu belajar untuk ilmu. Kita berharap mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Kemudian afdhalul amal khifdul hal. Utawi luweh utama-utamane amal iku khifdul hali, ngrekso tingkah. Lho apa maksudnya? Apa maksudnya khifdul hal? Apa maksudnya njogo tingkah? Dipun dawaken minad diyai wal fasadi. Sampean tidak menyanyiakan waktu kamu. Sampean tidak melakukan kerusakan. Berarti menjaga tingkah kamu agar tidak menyanyiakan waktu kamu dan tidak merusak tingkah kamu. Pak sampean diwajibno salat yo sing bener. Jangan menyanyiakan waktunya salat di akhir-akhirnya. Ditunda-tunda sampai gak salat. Subuh lak gak digugai, gak tangi. Nanti pulang di rumah teng pondok subuhan digugai keamanan iso tangi. Nanti di rumah wong tuane lali gak gugai, gak sholat. Ini kan termasuk fasadun, kerusakan. Kerusakan ketika Anda tidak melakukan aturan Allah dengan benar. Yuftarodu dan fardhono alal muslimi ing atase wong Islam. Apa ilmu mak ngawruhi perkara yaqau kang tumiba apa mak lahu marang muslim fi khalihi ing dalem tingkae muslim, fi ayyi khalin ing dalem endine tingkah kana ono apa hal. Fa indah mongko sedune kelakuan iku la buddha ora kena ora lahu kaduwe muslim minas sholati sangka salat. Langoten fayuftarodu mongko den fardhono alaihi ing atase muslim apa ilmu ma ngawruhi perkara yaqau kang tumiba apa ma lahu kaduwe muslim fi sholatihi ing dalem salate muslim. Biqadri ma kelawan kadare perkara yuaddi kang nekani sapa muslim bihi kelawan ma fardhos sholati ing fardune salat. Salat iku ana fardune, ana sunahe. Maka wong Islam kudu ngerti fardune salat, sunahe salat. Wa yajibu ila akhirih al-Fatihah.